Pak Wiwit sudah monitor apa belum? Sebentar. Oke. Tak kasih linknya sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat ya. Tak cover alat jenengan sampai pokoknya aku sehat tak cover ya. Pak Wiwit Jayanyu di mana ya? Medan apa Deli Serdang? Sebentar tak cek dulu. Saya itu gampangan lupa ya. Wis tuwa ya, Mas 50 ya umure. Pak Wiwit di Kabupaten Serdang Bedagai ya. Di sana. Terima kasih tadi malam udah kontak saya, langsung order satu buah solder sensor gerak, dan kebetulan ini nanti mau tak kasih program new Pak Wiwit. Jenengan orang pertama kali yang ngedapatin sistem program sensor gerak terbaru tapi masih pakai LCD masih pakai LCD-nya 7 segmen TM1637. Jadi masih pakai LCD yang itu ya Pak Wiwit ya. Nah, di program yang baru ini saya tingkatkan dari sisi speed, kecepatan panas dan kestabilan ya. Jadi sedikit ada perbedaan. Ini sama sensor gerak yang produk keluaran 2021 tetapi sudah tak sedikit ada perombakan di kecepatan pompa panas, kemudian kestabilannya juga tak tingkatkan. Karena saya yakin juga dalam hati jenengan semua, dalam hati teman-teman semua itu metune solder T12 ya. Waduh, keluar T12 kayak saya masih punya sensor gerak gitu. Dalam hati kecil saya yakin ada sedikit rasa kecemburuan atau pingin lah ya. Ya saya nggak melarang jenengan mau beli pabrikan atau apa monggo silakan. Tapi saya juga tetap saya memikirkan 936 itu gimana supaya sistem pompanya lebih cepat. Tetap saja kalah dengan T12. Ini sudah umum. Tetap aja kalah dengan T12. Kenapa? Dari sisi logikanya jenengan lihat bahwa 936 solder 936 yang seperti ini itu kan mata soldernya kan harus dimasukin nih. Ya toh? Berarti kalau mata soldernya harus dimasukkan seperti ini, kita masukkan seperti ini, mau nggak mau ada rongga udara kan? Ada rongga udara, entah itu cuma 1 mili keliling, itu pasti ada perbedaan rambat panas dengan yang T12 ya. Dengan yang T12 seperti ini pasti ada perbedaan karena T12 menyatu. T12 itu menyatu. Mata soldere dengan elemennya menyatu. Ini pasti lebih cepat. Ya, jadi memang T12 itu 936 itu kalah kecepatan. Di versi-versi yang lalu kalah cepat. Kalah cepat banget dengan T12 ini karena ini enggak ada 10 detik wes bisa melelehkan timah. Apalagi jangan tahu sendiri bahwa mata solder ini udah menyatu dengan elemennya. Kalau misalnya seperti saran Mas Bejo, tak lihat di sini juga ada Mas Bejo. Dipotong, disambung, itu ya tetap bisa panas, hanya saja logika karena disambung itu pasti ada perambatan toh. Logikanya ini dengan misalnya saran Mas Bejo dipotong kemudian di refill ya, itu tetap bisa dipakai, tetap panas, hanya saja mau nggak mau tetap tidak seperti original. Dan itu masuk akal. Kenapa? Sambungan Mas. Sambungan dipakai enak juga, hanya saja jenengan coba searching di Google urutan logam penghantar panas itu nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, nomor 5 apa. Nah, tembaga itu kan nggak salah urutan malah nomor 7 nggak salah, nomor 7 atau nomor berapa, ada postingan saya di grup ada. Jadi kalau misalnya disambung itu pasti ada sedikit perbedaan dengan sing make original, hanya saja keuntungannya jenengan hemat. Nggak perlu lagi beli elemen. Begitu sambungannya habis atau tumpul, tinggal di refill, tinggal diisi. Makanya saya sudah H-3 sebentar lagi diskon saya T12 habis.
Diskon T12 itu dengan harga 500 jenengan mendapatkan 3 mata solder lengkap. 3 mata solder, bengkok, lurus, pisau. Nanti kan sudah nggak diskon, cuma satu yang saya kasih. Lainnya jenengan harus beli sendiri. Nah, sekarang masih diskon saya di H-3 ini masih tak kasih dengan harga itu 3 mata solder. Nanti saya cuma kasih satu, harganya mendekati harga itu. Jadi manfaatin aja kalau memang ada dana ya. Dan tahun depan kita tidak tahu, sekarang aja sudah banyak rumor beredar, sudah mulai viral bahwa kita akan kesulitan impor barang. Beberapa rekan-rekan teknisi vapor sudah merasakan order barang kecil susah masuk ke Indonesia lewat AliExpress kah, mau Shopee kagak kesulitan. Gitu? Kita tidak tahu tahun depan dengan pemimpin yang baru, regulasi aturan impor itu membuat kita enak atau menyusahkan kita sebagai teknisi. Saya juga nggak tahu. Saya juga masih meraba-raba. Selama saya masih bisa impor barang, saya masih bisa nyediain mata solder T12, genjot dulu. Kalau tahun depan kita sudah sulit untuk mengimpor barang, nggak ada, biarpun teman-teman punya segebok uang ratusan ribu, ya nggak ada barang, percuma, nggak bisa dipakai. Artinya biarpun punya uang banyak, tapi barang yang jenengan butuhkan nggak ada, piye, ya. Nah itu masih blunder, lingkaran yang kita nggak tahu nanti kebijakan pemimpin baru kita seperti apa, kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan lebih lunak atau mudah-mudahan lebih enak ke kita sebagai teknisi toh. Bagi para importer itu lebih enak masuk barang misalkan. Dengan catatan ya kalau pengen UMKM lokalnya digalakkan, jangan mengimpor barang yang sudah jadi. Galakkan UMKM negeri sendiri, impor barang yang setengah jadi. Bahan spare part di Indonesia kita rakit, memberdayakan siapa? Yo generasi penerus kita toh. Usia kita udah tua, berarti generasi yang anak muda itu yang kita berdayakan untuk apa? Membangun gitu. Jadi jangan mengimpor barang yang sudah jadi, impor barang yang setengah matang supaya dirakit di Indonesia, dijual di Indonesia, duitnya muternya ora akeh ning jopo Mas, muternya tetap di Indonesia gitu. Itu kalau pengen negarane awake dhewe juga cepat maju. Artinya gini loh, berkaca dari negeri-negeri luar ya, berkaca dari negeri-negeri, contoh di Cina ya. Cina itu ribuan UMKM loh, ribuan UMKM sampai bisa menjual ke luar negeri sendiri, ribuan UMKM loh di Cina itu. Lah kita UMKM di sini nggak seberapa, ya. Kalau UMKM banyak yang digalakkan, otomatis perputaran uang di dalam negeri itu ya makin kencang. Berbagi rezeki dengan apa? Sesama UMKM, sesama teman, sesama pengrajin. Di belakang saya, di belakang AB itu ada 3 vendor yang mensupport saya. Tatakan preheater, mata solder, kemudian tempat dudukan gagang blower itu mereka juga punya usaha yang apa? Setidaknya membantu saya menyediakan kebutuhan spare part jenengan. Jadi di belakang saya itu barang yang jenengan beli itu bukan untuk saya murni, enggak. Ada 7 orang yang menggantungkan gajinya setiap bulan di saya, di usaha ini. 7 orang anak-anak itu yang baru lulus itu, ya toh. Jenengan membeli barang AB itu bukan memperkaya saya, tapi anak-anak itu ya yang tak openi itu loh Mas. Tiap hari saya kasih makan, tiap bulan saya harus kasih gaji. Membeli sebuah barang itu jangan melihat satu sisi aja. Lihatlah bahwa barang itu tercipta dari domino apa gitu. Tentu saja kalau nggak ada karyawannya, yuk mana bisa jadi, nggak ada spare part, yuk mana bisa toh, nggak ada bahan-bahan yang untuk dirakit, yuk mana bisa, gitu loh. Jadi ngelihatlah dari sisi overall, bukan dari satu sisi aja. Sebuah alat jadi itu yang membuat itu siapa aja di belakangnya, gitu. Dan itu orangnya yuk butuh makan, butuh gaji, gitu. Nah, jadi efek dominonya tuh banyak. Makanya lek nawar ojo sadis-sadis Mas. Jenengan garansi yang tak berikan all life loh selama saya produksi loh. Garansi jasa servisnya coba jenengan beli aja di toko ya. Saya pernah dapat broadcast dari salah satu toko di Indonesia yang cukup terkenal ya, banyak cabangnya. Garansi alat cuma 1 minggu dari tokonya, 1 minggu. Garansi kerusakan dari pabriknya cuma 1 bulan.
Lah umpama jenengan punya alat terus digaransikan ke pabriknya, nunggu 1 bulan apa ya tahan, apa ya betah. Aduh alatku sik rusak Mas Abi, sik diservis nih tak garansikan. Apa betah sampean? Mau nggak mau kan harus beli lagi. Kenapa? Ya butuh makan ini perut. Logika aja. Gitu? Kalau di AB selama saya sehat, selama saya masih berproduksi, saya bisa ngomong anak tak garansi Mas, dan itu free loh. Tidak ada jasa yang tak pungut perbaikan loh. Lek komponen gantian Mas. Karena saya juga beli sama. Jangan beli mobil ban baru dipakai sehari meledos, masa diganti ban baru sama dealer kan enggak. Tapi lek suruh masangkan dealer kan yo pasti kan. Lho. Bang Arsa, sing rewel gak usah direken. Oh, aku saiki wis tak skip ya. Lek kakean neko-neko aku wis mumet juga. Oke, kita kembali ke topik tentang tadi. Saya yakin dalam hati jenengan yang punya 936 juga merasa ada sedikit iri hati, biarpun itu kecil ya. Iri, waduh, Mas Abi ngeluarin T12 yang speednya seperti itu ya, nggak sampai 10 detik udah panas. Loh, aku juga mikir 936 ku juga tak perbaiki gitu. Biar perbedaan 936 yang awal-awal saya merintis, saya nggak lupakan itu. Saya dari awal merintis 936, begitu saya bisa ngeluarin T12 mau tak lalek nih gue. Jangan sampai kacang lupakan kulitnya. Gitu. Jangan sampai seperti orang seperti itu, ya. Ini sudah tak tingkatkan Mas Wiwit, nanti tak tunjukkan ke jenengan. Siapa ya? Sebentar Kang, aku lagi live. Oh ya, sebentar ya Kang ya. Nanti tak tunjukkan Pak Wiwit. Di sini ada 2 buah solder, tipenya sama, 936 sensor gerak seperti yang jenengan order, cuman programnya beda. Ini masuk program V2 936 versi kedua. Mulai jenengan ya, mulai hari ini yang order tak kasih versi 936 versi kedua ya, versi kedua dengan LCD TM1637, masih LCD yang sama, bukan LCD yang OLED ya, bukan LCD yang OLED, karena LCD yang OLED itu masih lama, masih progres penyempurnaan ya, biarpun tidak akan bisa sempurna seperti ciptaan Gusti Allah ya, tapi kita berusaha untuk lebih bagus lagi ya. Oke, Pak Wiwit, kamera saya balik, nanti jenengan bisa ngelihat perbedaan pompa panas ini. Kameranya dibalik orang kena. Iya, oke. HP jadul maklum ya. Oke. Ini ada 2 buah solder ya, 936 sensor gerak ya. Jadi jangan khawatir, bahwa 936 itu tetap tak perhatikan. Saya tak balesan iki sih Mas. Bentar ya Mas, aku lagi live 450 dan 550. Bentar Mas ya. Lagi live di grup. Oke. Nah, Pak Wiwit, ini ada 936 tipe sensor gerak yang seperti jenengan order ya. Nah, kalau yang ini itu sudah dengan new program versi 2, kalau yang ini masih program lama. Ya. Yang perlu jenengan perhatikan nanti adalah sistem pemompaan panasnya ini. Nanti di sini ya, nanti di sini itu kelihatan angka pergerakan angkanya untuk mencapai suhu 455 itu cukup cepat yang ini. Kalau sudah mendekati hampir maksimal itu hampir sama nanti. Tapi tetap aja dari sistem kesestabilannya tetap bagus yang ini Mas. Menurut saya loh ya. Menurut saya tetap bagus yang ini karena ya kelihatan lah dari fisiknya nanti ya. Oke. Di sini ada 2 buah gagang solder, sama-sama sudah tak setting di 455. Ya. Sudah tak tancepin ya Pak Wid, sudah tak tancepin. Ini saya on kan, ini juga saya on kan. Ya. Posisi tetap seperti ini, posisi sama, cuma nanti jenengan bisa lihat di sistem pemompaan panas di sini ya. Ini kalau saya tekan dua-duanya barengan, nanti kelihatan sekali di sistem pemompaan. Biar tak matikan lampu biar agak kelihatan mungkin ya. Ya, beginilah ya. Ya. Oke. 2 buah solder sensor gerak, 1 program baru, 1 program lama. Ini saya on-kan bersamaan. Saya on-kan bersamaan ya, Pak Wid ya. Saya on-kan bersamaan, nanti jenengan bisa lihat sistem pemompaan angka di sini dengan angka di sini ya. Nih, 1 2 3. Ya, kelihatan ya, Pak Wid ini sudah lari duluan. Di sini masih ketinggalan. Nah, ini di sini ini juga beda.
Ini juga kelihatan yang sebelah kanan itu pompanya udah duluan panasnya dibanding yang sebelah kiri. Kecepatan rambatnya tuh cepet ini. Dari 0 sampai 200 sampai 300 cepet, dan ini cepet stabil. Begitu sudah mencapai 455 dia akan lebih stabil dibanding yang lama, Pak Wiwit ya. Ini sudah 455, di sini masih belum. Di sini masih lek ngarani wong Jawa ya, ungkak lho, masih naik turun lho. Di sini sudah 455. Nah, ini baru 455 toh. Loh. Terus Pak Wiwit bisa perhatikan di sini. Di sistem 936 yang versi lama, nafasnya kelihatan banget ini, ya. Nafasnya kelihatan banget. Tapi di sini dia nggak turun, Pak. Ibaratnya lek dinggo apa ya? Ibaratnya kalau dipakai di timah sing apa ya? Sing lebar gitu, Pak Wiwit. Timah yang lebar, dia nggak akan ngedrop. Dia nggak akan kalah. Kenapa? Pemompaannya terus ya. Terus gitu. Mompa terus. Di yang versi ini, jangan lihat kotak di sini tuh nggak pernah kayak pelan, dia kenceng terus. Mungkin kalau di layar nggak kelihatan kayaknya ya. Ini kenceng terus, Pak. Tapi kalau yang ini dia sempat agak pelan. Jadi iki kok enek nafasnya, Pak Wiwit. Ini kayak ada nafasnya, jadi kenceng terus meredup pelan, kenceng meredup gitu loh. Untuk kotak derajatnya ini loh. Tapi kalau ini enggak, bisa jangan lihat, perhatikan di ini. Di gagangnya Pak Wiwit ya, jangan lihat di situ. Gagang kalau yang sebelah kiri itu ada kelihatan masih ada nafasnya, dia akan turun. Turunnya kelihatan banget. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan kayak nggak turun dia. Nafasnya lebih lebih stabil yang program baru. Ya, kayak nggak turun, Pak, ini. Jangan lihat kayak nggak turun. Ya ada perbedaan cuman sedikit, tapi di sisi kesestabilan tetap stabil sing sebelah kanan. Kita kelihatan tak? Ya Pak Wid sudah balik kelihatan. Jadi jenengan nanti tak kirim mulai hari ini, mulai punya jenengan nanti tak kirim yang model new program. Yang new program versi kedua itu lebih stabil banget, barane merah banget. Dan ini nggak masalah di MOSFET. Kenapa? Karena tetap ada nafas. Tetap ada nafas. Bisa diperhatikan nanti di sini Pak Wiwit, di sini. Lampu pompa tegangan ini, lampu ini, pompanya tegangan ini napasnya pendek, tapi yang ini napasnya panjang. Sebentar ya Kang, aku lagi live ya Kang. Sebentar. Sebentar. Ini ada yang ngechat saya. Jadi aku ya mesak nih kalau 936 tak anak tirikan lagi enggak, tetap kita perbaiki pelan-pelan. Saya Mas tak ACC Mas biar bisa ikutan. Biar bisa ikut simak di grup ya. Ya Mas. Klik linknya Mas, sebentar. Klik linknya. Ini barusan ada yang minta dikirim T12 lagi. FB-nya apa? FB-nya apa Mas? Ya. Jadi kestabilannya tetap bagus yang model new, karena nggak naik turun. Jadi lek dipakai di timah-timah sing tebel, timah-timah sing pabrikan, apalagi jenengan pakai mata solder model pisau, ya mata solder model pisau itu nggak akan kalah Mas. Oke, klik linknya ya Mas. Ini suruh klik linknya, nggak diklik-klik loh. Oke sudah. Oke Mas. Saya lagi live soalnya. Saya. Ya. Perbedaannya nggak terlalu signifikan banget, tapi nek jenengan perhatikan ini meredup, tapi yang ini nggak meredup.
Oke, Mas Denny, kalau perbedaannya itu di software ya Mas. Jadi perbedaannya versi baru dengan versi lama itu di software. Softwarenya yang berbeda karena hardware-nya tetap. Jadi umpama jenengan mau mengupgrade softwarenya ya mau nggak mau kirim IC nih. Kirim IC Atmeganya ke saya, nanti kita rombak. Kita rombak softwarenya sedikit, kita poles sedikit supaya stabil. Kalau di tempat yang terang kayak gini kelihatan sekali perbedaan nih antara sing model baru dengan model lama, versinya itu kelihatan sekali. Sebelah kanan itu mewarong terus, sing sebelah kiri masih ada nafas. Jadi mirip dengan sensor magnet ya kalau sebelah kanan itu. Magnet itu juga full power, mewarongnya ya gede. Ya. Jadi nanti Pak Wi tak kirim yang ini. Nah, terus satu hal lagi, terkadang kalau misalnya kita sudah setting time sleep misalkan ya, ada banyak yang bertanya, Mas tapi ini kok lama nggak ngeslip ya? Padahal settingan sleepnya itu pendek. Jadi gini, rekan-rekan pasti tahu yang namanya water pace tukang, ya dah? Ini saya ambilkan contoh water pace tukang. Ini adalah sensor gerak sing model terbaru. Ya, ini sensor gerak model terbaru. Nah, model terbaru ini Mas, iki koyo water pace tukang. Jadi dia mau diarahkan kemanapun dia bisa ngeslip. Ya. Ini kalau saya tes ya, slip ya. Ini kan bunyi nih. Ya, ini lah, paham ya. Jadi berarti kalau misalkan di tengah-tengah sini itu ada air, water pace tukang itu loh yo. Tahu water pace tukang? Alat untuk ngecek apa yang ngarani Mas apa? Sing datar ngono iki lah, water pace iki lho apa yang ngarani. Ngelihat kemiringan ya, alat untuk ngecek kemiringan ya, water pace itulah. Jadi lek sing model baru yang saya pasang di situ, mau arah manapun kan dia ngeslip toh. Bisa ngeslip. Jadi kalau misalnya ditaruh dalam kondisi seperti ini misalkan ya. Contoh seperti ini. Miring kayak gini Pak Wiwit ya, miring kayak gini misalkan ya. Kalau dia nggak ngeslip berarti dia itu lengket sensori. Lengket karena sing tak pasang model baru kayak gini, diarahkan ke sini juga dia bunyi, diarahkan ke sini juga bunyi. Udah. Dia bunyi. Gini bunyi, gini juga bunyi. Malah di tengah-tengah gini kadang nggak bunyi. Nah, ada sedikit jeda toh. Nah, jadi kalau misalnya banyu no kayak ngiwonengen lho Mas, ngiringanan gitu Mas. Jadi kayak ke kiri kayak ke kanan, ke kiri kayak ke kanan. Posisinya di sini beda dengan sensor model lama. Saya ambilkan sensor yang model lama. Sensor yang model lama itu seperti ini, mirip juga tapi warna hitam. Lah, sensor model lama itu antara kaki ini dengan kaki ini beda ya Pak Wiwit. Kaki ini tuh warna emas, kaki ini warna perak. Ya, warna emas dan warna perak. Lah, ini sensor pengarah. Maksudnya apa? Pengarah Pak Wiwit, maksudnya gini. Kalau misalkan di kondisi gini, kondisi seperti ini dia bunyi Pak Wiwit. Kondisi gini ya dia bunyi. Begitu saya balik, nah dia nggak bunyi Pak. Ya, tapi begitu saya kembalikan ke sini, dia bunyi. Makanya kalau sensor ini pasti slip. Kalau ditaruh pasti slip. Contoh misalnya saya masangnya sesuai dengan kondisi aja. Misalnya jenengan kepingin arah ke bawah itu selalu on, berarti saya buat ini on. Saya buat yang ke bawah itu on. Berarti begini. Nanti pada saat jenengan naruh supaya dia ngeslip, ya jenengan harus taruh gini. Berarti gagang sodere nanti harus ke arah atas. Podo karo gini. Pada saat jenengan kepingin sodere arah bawah itu selalu aktif, dipakai nyoder selalu on, berarti ini harus posisi seperti ini, itu harus bunyi. Harus gini. Ya toh? Begitu jenengan gagang saudara diarahkan ke atas begini, ya.
gini dia akan nggak bunyi dan dia akan ngeslip. Kalau yang sensor ini arah bawah maupun arah atas dia ngeslip. Oh gini nyambung. Kemudian ini kalau saya balik gini, yo nyambung kok. Bolak-balik yo nyambung kok. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman merasa kok nggak ngeslip ya Mas Abi, ya itu sensornya lengket. Di sini kok enek gotrin loh, bola besi, krincing itu lengket. Jadi ibaratnya dia mau ngeslip udah hitungan misalnya contoh 1 menit 59 detik mau ke 2 menit mau masuk ke timing ngeslip karena dia bersentuhan ground dengan termo aktif lagi gitu. Makanya terkadang teman-teman tak suruh ngecek begini. Kalau Mas pengen ngecek itu boxnya bermasalah atau tidak, cabutin aja gagang solder jenengan cabut, jangan dipasang gagang, nanti biarkan. Pasti nanti dia ada tulisannya SLP. Kenapa? Karena groundingnya tidak tersambung ke termo. Lah kalau kayak gini lama dia nggak ngeslip karena groundingnya tersambung sama termo lewat apa? Lewat gotrine kuwi. Nah, kenapa dulu tak rubah ke sini? Karena banyaknya rewelin jenengan. Akhirnya tak rubah pakai ini ben nggak rewel. Dulu kan pada saat masih pakai model kayak gini, orang belum mengenal sensor gerak secara umum banyak, masih kebiasaan dengan solder panas terus kayak 936, dikasih kayak gini gak enak Mas. Angkat nunggu dulu. Penak sing gak enek slipe. Tapi kalau jenengan merasa istilahnya diluk ganti elemen, yo aja ngersulo. Lah kenapa saudara sampean panas terus kok? Ada tuh yang seminggu ganti elemen, 3-4 hari ganti elemen loh. Masih mending pabrik membuatkan stok cadangan elemen untuk jenengan beli. Lah kalau seperti apa yang saya bilang awal tadi, punya duit stok elemennya enggak enek piye? Loh, berpikir aja rasional, logika. Enek duit tapi barangnya ra enek piye sampean? Masih mending pabrik membuatkan ini untuk apa? Untuk cadangan. Udah mendapatkan uang, yo nggih tuku lah, disimpan. Gitu loh. Ya. Jadi begitu ada slip kayak gini Pak Wiwit, kalau model baru, model yang kayak gini, jenengan nggak perlu lagi gagang solder itu dijungkirkan kayak gini seperti sensor yang lama. Lek menginginkan sensor yang lama ya tak pasang sensor seperti ini. Nah, contoh, ini sudah slip. Ini sudah slip 1. Yang ini memang belum slip. Ini agak panjang saya kasih program-program lama, masih 15.000 mili detik. Yang ini 10.000 mili detik, makanya slip duluan. Ya. Ini slip. Padahal kondisinya tahu sendiri Pak Wid, kondisinya seperti ini loh. Ngadep ke atas loh. Ini lihat, yang satu sudah nggak ada panas toh, yang satu nggak ada bara karena ngeslip toh. Gitu. Padahal ini menghadap kemana? Ke atas. Sedangkan sensor yang dipasang di sini itu juga ke atas maupun ke bawah dia nyambung. Ya toh? Ini di sini juga nyambung, ini juga nyambung. Lah, berarti tidak ada sama sekali getaran, sehingga apa? Sensore ini kerja. Seumpama gagang solder ini jenengan taruh di meja seperti ini, jenengan nggak sengaja menggoyang meja ini nggak sengaja kedaduk, ketatap, opo-opo maduk, nah ini akan aktif loh Pak. Jadi nggak sempat lagi ngeslip. Karena apa? Ikinya sensitif banget Pak Wiwit. Ikinya sensitif banget. Kalau yang dulu harus dijungkirkan ke sini seperti itu toh, dijungkir-jungkirnya toh. Lah sing sekarang enggak. Kondisi seperti ini, kondisi ngeslip seperti ini, ya. Saya nggak perlu jungkirkan, saya cukup gini aja Pak. Saya cukup tak gerakkan gini toh. Ini sudah aktif, nggak ada lagi tulisan SLP toh. Lah kalau yang dulu kan dijungkir nih gini. Jenengan rewel, aduh Mas Abi lagi enak-enake nyekel EMMC RP masang gagang solderin dadak dicekel sik diangkat. Nah, wes komplain. Loh saya juga perlu, aduh menghadapi orang banyak itu rumit.
Akhirnya apa? Saya ganti sensor ini. Jenengan masih nyekel MMC atau apa, nggak perlu megang gagang solder secara utuh. Sampean cukup gini kan tok, tik wes langsung aktif bisa. Taman song lanjutin ini. Kalau misalnya nggak saya ganti kan harus sampean ambil gini, ambil dijungkir yang ini dhisik, baru ditaruh, baru dia panas toh. Ini udah nggak konsen lagi nih nyekeli. Lah kalau cuma diketuk aja kan gini tok wes aktif toh. Saya berterima kasih teman-teman ngasih feedback balik, biarpun itu feedbacknya seperti apa, saya berusaha untuk apa? Merealisasikan. 3 sensor sing model harus diginikan nggak terbiasa, karena orang terbiasanya pakai solder, angkat langsung pakai. Gitu? Nah sekarang mau nggak mau tak kasih seperti ini. Kalau dia nggak ngeslip jangka waktu yang terbiasa, berarti ini lengket mas, atau ada getaran. Contoh getaran gini dok, saman kayak ini mejomu getar gini, dia kan langsung aktif. Duk nggak sengaja ketatap atau apa, duk ada getaran dikit dia langsung aktif lagi. Dia nggak akan aktif kalau sama sekali nggak ada getaran, karena sensornya lebih sensitif. Kelihatan ya Pak Wid ya. Di suhu 455 ini udah apa panas banget juga antara kiri dengan yang kanan. Itu kalau yang kanan lebih stabil banget ya. Turunnya napas nggak terlalu kelihatan, sampai jauh ke bawah. Jadi cocok banget kalau misalnya orang yang garap timah-timah lebar ya, timah-timah lebar itu jenengan bisa apa? Pakai yang program baru, pakai mata pisau atau mata bengkok sing agak lebar, jadi enak. Jadi lek untuk apa ya, untuk sing lebar-lebar tuh jangan pakai mata lurus, pakai pisau, pakai bengkok, bisa agak banyak toh makan di timahnya gitu loh ya. Nah ini turun. Nah ini enggak, ini agak turun banyak nafasnya, ini enggak. Lah konsekuensi yang harus diterima oleh seorang pemakai dengan program baru iki mas, iki sediano ya. Bener Pak Wid hari ini minta dikirimi 4 gagang solder sama ini 1 box, berarti jenengan nanti dapat 5 gagang solder 5 sama ininya 4 untuk apa? Cadangan. Dan saya yakin apa? Gak mungkin jenengan memakai solder dengan kondisi panas full kayak gini. Paling di suhu 200-an, 250 ya toh. Ya. Di suhu 250-an udah panas. Saya turunkan di 200. Nanti kita tes 200 apakah sudah panas belum. Apa sudah bisa melelehkan timah belum. Nih saya turunkan 200, saya tekan. Nanti dia akan turun. Nah, jangan lihat turunnya juga cepat mas. Tik 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 gitu kan. Kalau yang ini saya turunkan. Makanya saya mikir, saya nggak mungkin tinggalkan 936. Kalau bisa dibenahi, diupdate powernya, diupdate kestabilannya, yuk kita perbaiki. Ben nggak iri, ben nggak, aduh Mas Abi ini, aduh terus piye nasibe solder sing lawas. Nah, tetap kita perhatikan itu juga. Oke, ini 200. Begitu saya lock di 200, dia turunnya lambat. Ya kan? Beda dengan yang di sini. Ini tadi lu tek gitu. Turunnya cepet. Di 200 ini juga udah bisa melelehkan timah loh mas. Udah kita setting 200 ini bisa melelehkan timah. Oh iya toh, leleh toh. Loh. Leleh ini 200 ini. Ini juga belum nyampe 200 ya, tapi sebentar lagi 200 ini. Ini juga leleh di 200. Juga sama-sama leleh. Hanya saja speed startup-nya sekarang sudah tak pompa lebih cepat dibanding versi-versi sebelumnya. Yang V1 itu tidak merubah dari sisi hardware tetap sama, tapi yang dirubah adalah software-nya. Software-nya yang kita rubah.
sehingga startupnya jadi semakin cepat. Hanya saja tidak akan secepat T12 karena dari awal penjelasan saya bahwa solder ini ada rongga udara antara elemen dengan mata solder, sehingga tidak akan secepat T12. Tapi dari sisi kestabilan dia udah lebih stabil. Kalau dilihat nggak terlalu kelihatan menurunnya bara itu, nggak kelihatan, sedikit banget. Gitu, nafasnya sedikit banget. Beda dengan versi 1. Versi 1 nafasnya agak panjang sampai hampir ketemu tengah-tengah ya, baranya itu hampir meredup gitu. Ini yang versi 1, coba saya naikkan lagi. Paling Pak Wit penggunaan di bawah 300 kok, nggak sampai seperti ini, nggak sampai muarong kok ini. Jangan paling penggunaan di bawah 300 atau 300 mungkin lebih sedikit. Dan pompanya rodok lambat, cuman mungkin lebih awet di sisi elemen ya. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini juga udah membara tapi meredup. Nah, meredup. Biasanya nanti kalau settingannya kurang naik, dia hampir ke tengah ngeredup ya, hampir habis gitu. Gitu, hampir habis kayak gini. Nah, baru dia mompa lagi. Beda kok. Pak Wit aja yang lewat kamera bisa kelihatan. Perbedaannya kelihatan. Sistem pemompaannya yang kanan itu lebih stabil, mewarongnya kelihatan lebih stabil. Oke, ya. Jadi jangan berkecil hati. Wah, aku nggak punya T12 ya Mas, nggak apa-apa. Jenengan kirim ke saya boxnya, nanti di upgrade. Karena selain di software nanti ada settingan yang tak matchingkan lagi gitu loh Mas. Nah, ini full controller program loh ya. Ini full controller program. Jadi kalau IC Atmega ini dicopot, ya IC Atmega ini dicopot sama sekali nggak bisa dipakai. Beda dengan sensor magnet, beda dengan T12. T12 itu masih semi controller. Jadi tanpa IC Atmega pun sensor magnet masih tetap bisa dipakai, T12 masih bisa dipakai. Tapi ini nggak bisa. Ini full controller program semua. Makanya versi sensor gerak ini komponen sedikit karena banyak di otak-atik program. Ya. Oke, hampir jam 2:30 Pak Wit, ini harus segera tak packing. Punya jenengan nanti yang ini saya kirim, yang ini tak lepas lagi IC ini, nanti tak isi program yang baru. Nanti juga untuk kalibrasinya juga sama, nanti dengan program yang baru cara kalibrasinya gimana nanti juga sama, tak jelasin mungkin lain waktu ya, tak kasih penjelasan juga. Contoh misalkan Mas Abi, aku kirimin IC-nya atau jenengan kirim IC ke tempat saya, terus kemudian tak program ulang, tak kirim lagi, mau mengkalibrasi nanti tak buatkan video tutorial cara kalibrasinya juga dengan versi yang baru. Tidak beda jauh dengan cara kalibrasi versi pertama juga. Hampir-hampir sama cara kalibrasinya juga. Hanya itu tadi saya bilang ke jenengan, sistem pemompaannya lebih cepat. Dinginkan sebentar biar jenengan nanti tahu lagi. Mungkin yang baru gabung, baru join ya, baru join nanti bisa ngelihat pada saat startup. Minta dinginkan sebentar, dinginkan elemennya biar benar-benar dari nol lagi startnya. Bisa Mas Denny, nanti kalau misalnya jenengan mau kesini bawa aja saudara, nanti di program baru kasih program yang V2 supaya startupnya sama-sama cepat.
mirip-mirip. Sebenarnya kalau seandainya ini bisa dirombak pakai punya ET12, ini nggak kalah cepet tuh dengan T12. Apalagi kalau mata saudara menyatu, nggak kalah kecepatannya. Hanya saja karena mata saudara nggak menyatu itu loh, itu salah satu kekurangan dari 936, mata saudara tidak menyatu. Oke, sudah tinggal angkat-angkat dikit, nggak terlalu panas juga. Oke, kita coba dari awal lagi ya. Jangan perhatikan dua buah kameranya miring. Ini sama-sama kita startup. Nanti kelihatan di sini angka pergerakan suhu di sini dengan di sini nanti beda. Kalau di sini ngitungnya cepet, di sini ngitungnya loncat ya. Ini kayak gini saya on kan bersama-sama ya. Sorry. Ini saya on kan bersama-sama, ngitungnya nanti sebelah sini agak cepet. Ya. Ini cepet ngitungnya. Nyut mumpane. Udah nyampe 200, di sini masih belum. Ya, itu reviewnya Pak Wi dengan apa namanya, dengan new program, jenengan yang pertama kali tak kasih new programnya. Karena juga baru utak-atik juga baru mulai tadi malam utak-atik di new program ini versi 2. Kalau hardware nggak ada perbedaan, untuk hardware tidak ada perbedaan, hanya di softwarenya yang kita rubah sistem pompanya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.